Nah, kalau nasabnya Habib Lutfi bin Yahya saja tidak bisa dipegang kebenarannya oleh kalangan Robito Alawiyah disebabkan tidak bisa membuktikan dengan data manuskrip, maka maka secara otomatis disinyalir Habib Lutfi bin Yahya ini paling tidak itu dimasukkan dalam golongan-golongan orang-orang yang saya katakan pendusta ya kalau melihat dari video tersebut ya. Nah, ini menyebabkan semua informasi yang datangnya dari Habib Lutfi itu bisa jadi tidak bisa dipegang juga semuanya. Karena Habib Lutfi sendiri di dalam kebenaran keabsahan nasabnya saja belum bisa membuktikan dengan kekuatan data manuskrip seperti itu. Kalau yang saya tangkap atas dasar rekaman dari Habib Taufik Assigaf itu. Habib Taufik Assigaf ini kan dia ketua RA. Apapun keputusan atau pendapatnya atau sesuatu yang keluar dari mulutnya itu suatu legitimasi untuk penekanan bahwa memang sampai saat rekaman itu dibuat itu Habib Lutfi bin Yahya itu belum bisa menunjukkan bukti-bukti manuskrip tua yang menunjukkan Habib Lutfi ini adalah dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, karena beliau Habib Lutfi bin Yahya itu belum bisa menunjukkan bukti-bukti yang akurat dengan menggunakan data-data manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan, maka secara otomatis apa yang menjadi perkataan atau keterangan yang diberikan oleh Habib Lutfi bin Yahya tentang nasabnya sampai ke baginda Rasulullah SAW ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang akhirnya apa yang beliau katakan itu tidak bisa dipegang begitu, karena semua itu kan harus sesuai dengan aturan yang berlaku kan begitu. Nah, kalau nasabnya Habib Lutfi bin Yahya saja tidak bisa dipegang kebenarannya oleh kalangan Robito Alawiyah disebabkan tidak bisa membuktikan dengan data manuskrip, maka maka secara otomatis disinyalir Habib Lutfi bin Yahya ini paling tidak itu dimasukkan dalam golongan-golongan orang-orang yang saya katakan pendusta ya kalau melihat dari video tersebut ya. Nah, ini menyebabkan semua informasi yang datangnya dari Habib Lutfi itu bisa jadi tidak bisa dipegang juga semuanya. Karena Habib Lutfi sendiri di dalam kebenaran keabsahan nasabnya saja belum bisa membuktikan dengan kekuatan data manuskrip seperti itu. Kalau yang saya tangkap atas dasar rekaman dari Habib Taufik Assigaf itu. Nah, jika Habib Lutfi katakanlah bukan Habib yang diisbat oleh Ba'alawi, berarti kan juga sebenarnya bukan lagi cucu Nabi. Jadi dua kali pakai pembatalannya. Batal secara Nabi dan batal secara Habib. Nah, tapi kenapa jamaah ataupun pengikutnya itu tetap banyak? Atau memang mukhibin ini nggak paham terkait isu ini atau seperti apa, Pak Gai? Ya, kan begini ya, kita juga tidak bisa membenarkan Robito Alawiyah ya, karena ketentuan nasab seseorang itu bukan ditentukan oleh Robito Alawiyah, tapi ditentukan oleh keluarga besar itu sendiri begitu. Jadi apa yang disangkakan Robito Alawiyah kepada Habib Lutfi itu belum tentu benar, kan begitu, karena apa yang disangkakan oleh Robito Alawiyah itu juga bisa disangkakan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, bisa saja Habib Lutfi bin Yahya justru balik ya, menyerang Robito Alawiyah kalau dia katakan tuh, keabsahan nasab saya kok kamu yang mengesahkan. Nah, kalau kamu tidak mengesahkan nasab saya, sama saya pun bisa tidak mengesahkan nasab yang ada di Robito Alawiyah, kan seperti itu jadinya. Oh iya betul. Jadi ini kan ada polemik lah ya, polemik nasab di kalangan Robito Alawiyah sendiri begitu, yang mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW.
Jadi sebenarnya kita juga 3 tahun polemik nasab secara umum dan sebenarnya mereka di internet juga polemik juga bagai sebenarnya. Oh Saling iya, saling betul. mengklaim, saling juga menuduh segala macam bagai ya. Betul, betul, betul sekali. Makanya begini, ya. Eh, Setelah kita mengetahui isi rekaman tersebut, bahwa penetapan nasab itu bisa disahkan dan sahihnya nasab itu harus menggunakan persyaratan, terutama harus bisa menunjukkan bukti data yang akurat, ya, data yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu kitab manuskrip sezaman. Maka hal itu pula lah yang kita jadikan untuk menuntut kepada kalangan Rabithah Alawiyah, yaitu klan Ba'alawi, yang disebut para habaib ini yang mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW, untuk bisa juga membuktikan apakah mereka ini benar-benar nasabnya tersambung sampai ke baginda Rasulullah SAW, begitu. Yaitu dengan bisa menunjukkan, karena ini tuntutan umat, ya. Ini tuntutan umat atas dasar pengakuan mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika umat menuntut untuk mengetahui tentang keabsahan nasabnya kalangan Ba'alawi ini, maka penetapan nasab yang disyaratkan harus bisa buktikan dengan kitab manuskrip sezaman itu, ya, maka Robito Halawiyah itu juga harus bisa menunjukkan bukti-bukti fakta atas data mereka, yaitu manuskrip sezaman yang menunjukkan bahwa mereka itu juga sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, begitu. Dan persyaratan yang kita tuntut ini adalah suatu persyaratan yang memang ditetapkan oleh kalangan Ba'alawi sendiri, yaitu oleh pihak lembaga Robito Halawiyah. Nah, baik Pak Kiai. Ya. Nah, kalau yang disampaikan di rekaman video, rekaman suara tadi kan kalau tidak bisa menunjukkan data asli, otomatis nasabnya ditolak dan palsu. Nah, Ya. pertanyaannya, jika standar ini diberlakukan secara adil kepada seluruh habaib, apakah ada jaminan Pak Kiai bahwa kelompok Ba'alawi ini secara sendirinya sanggup untuk menunjukkan manuskrip tua tanpa celah atau enggak? Atau Oh ya, justru harus standar? itu. Harus wajib. Standar itu wajib digunakan untuk keseluruhan, bukan untuk salah satu pihak atau salah satu golongan, ya. Nah, jadi ketika lembaga Robito Alawiyah menetapkan suatu keabsahan nasab dengan data-data yang manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu manuskrip sezaman, ya, maka secara otomatis standar itu juga berlaku bagi seluruh kalangan Ba'alawi yang terhimpun dalam lembaga Robito Alawiyah. Oleh karenanya, standar itu sekarang kita gunakan, ya, sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, kita gunakan juga untuk, ya, menuntut mereka agar mereka bisa membuktikan keabsahan nasab mereka sampai ke baginda Rasulullah SAW, yaitu manuskrip sezaman yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Dan ketika mereka tidak bisa menunjukkan data-data manuskrip sezaman yang telah ditetapkan sebagai standar oleh Rabithah Alawiyah untuk mengetahui keabsahan nasab, maka secara otomatis ketika mereka tidak bisa menunjukkan, maka mereka sendirilah yang menjatuhkan, yang meruntuhkan dari keabsahan nasab mereka. Sehingga nasab mereka bisa dikatakan palsu dan ditolak karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran nasab mereka. Nah, itu juga ironi juga Pak Kiai. Ketika mereka dulu juga sebelumnya juga menolak ya nasabnya Wali Songo, ya kan, yang tidak mempunyai jalur laki-laki dan terputus. Kemudian waktu di seminar Naat Internasional juga sudah memastikan secara data aplikasi nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini seperti apa Pak Kiai? Sempat juga Pak Kiai waktu itu kan ada video Pak Kiai ya untuk menantang Robito Alawiyah untuk data. Itu seperti apa Pak Kiai? Ini bisa sedikit disampaikan. Sampai saat ini belum ada tanggapannya. Belum ada tanggapan. Saya belum mendapat tanggapan satupun, ya, dari mereka semua. Dan saya sangat berharap untuk bisa bertemu di depan media sosial semuanya. Kalau bisa, kalau perlu, media-media nasional kita undang semuanya. Begitu. Dan saya siap untuk berangkat dimanapun. Begitu. Yang penting kedua belah pihak harus sama-sama dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, ya, untuk bisa bersama-sama duduk untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan mereka dan membuktikan kebenaran atas tuntutan saya kepada mereka semua. Tetapi bukan berarti ini saya berpecah belah tentang ukhuwah Islamiyah, tidak.
ukhuwah Islamiyah ini tetap kita jaga dan kita jalin. Ya, kita tidak boleh berpecah belah, kita tetap bersatu semua sebagai saudara seagama, sebangsa dan senegara ya. Tetapi untuk kebenaran tentang perihal nasab itu adalah wilayah syariat yang berbeda. Gitu. Jadi kebenaran harus bisa ditegakkan ya, dan sesuatu kedustaan maka harus dimusnahkan. Yang dimusnahkan bukan orangnya ya, tapi kebohongannya begitu. Ya, betul. Nanti kalau pakai ke Jakarta Pak Kiai diundang Robi Tolawiyah siap. Ya, jangan lupa mampir Bandung Pak Kiai. Nanti saya yang nyopirin Pak Kiai, kita dampingi. Oke. Tapi dengan syarat saya tidak mau tertutup ya. Oh ya betul, harus terbuka gitu kan. Harus terbuka ya. Akan saya tunjukkan semuanya. Ini udah saya persiapkan cukup 2 kitab ya. Cukup. Oh itu mampu Pak Kiai untuk meruntuhkan semua ya? Iya, ini sudah 5/4 kitabnya. Tinggalan cucu Mbah Derajat. Nah, itu berarti Pak Kiai punya asli itu berarti turun-temurun Pak Kiai dari ya, tinggalan leluhur saya yang dibawa oleh Maulana Muhammad Hasan Muallim ya, Al-Qasimi, yang dibawa dari para leluhurnya yaitu dari Derajat. Oh ya betul. Ya. Nah, saya pikir gini Pak Kiai, waktu seminar Naat ya internasional itu kan saya pikir itu udah clear lah bahwa saya nasabnya Wali Songo itu tidak ada hubungan dengan Mbak Lawi. Sama halnya kayak seminar KRT semua di Ningrat kan udah clear tuh, minta verifikasi, pembanding untuk kehadiran Habib Lutfi, namun juga tidak hadir. Artinya sudah clear lah sebenarnya. Nah, tapi kemarin waktu kapan pernah saya juga mendengarkan pernyataan dari Habib Rizik Syihab ketika ceramah di Tangerang, Banten, itu masih mengakui bahwasanya Wali Songo itulah Habib, Wali Songo itulah Ba'alawi gitu Pak Kiai. Ini yang menjadi sebuah kontradiktif dengan apa yang sebenarnya mereka nafikan gitu Pak Kiai. Ya, begini ya, orang itu kalau dia berani mengklaim nasab orang lain kepada nasab keluarganya itu harus bisa dibuktikan gitu. Jadi jangan asal klaim ya. Saya katakan bahwa Wali Songo tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi. Ya, Wali Songo tidak bernasab ke Ba'alawi. Itu sudah keputusan mutlak. Ya, adapun mereka masih mengklaim ya itu justru akan menghancurkan martabat mereka sendiri karena mengklaim tanpa data, mengklaim tanpa fakta, begitu. Banyak sekali hujah-hujah ketika bertemu akan saya tunjukkan pada mereka bahwa Wali Songo bukanlah Ba'alawi, begitu. Ya, betul. Dari sifat dan watak para zuriyah Wali Songo, yaitu para ulama-ulama kita semua ya yang ada di Nusantara ini, sifat wataknya kan berbeda. Ya, mereka selalu mengagungkan nasab ya, di dalam darah anak ini mengalir dari Rasulullah. Kalau ulama-ulama kita keturunan Wali Songo tidak pernah seperti itu. Mereka mengatakan kemuliaan adalah dengan iman, kemuliaan adalah dengan ilmu, kemuliaan adalah dengan amal dan takwa kita semua, bukan dengan nasab. Begitu. Ini kalau ulama-ulama kita.